Ibadah lain yang sangat sederhana, mudah dan ringan dilakukan tapi bisa menggugurkan dosa adalah doa setelah azan. Bagi kita yang mendengar azan, sangat dianjurkan untuk menjawabnya dengan kalimat serupa. Dan begitu azan selesai dikumandangkan, kita juga dianjurkan untuk berzikir dan membaca doa. Sebuah zikir yang sangat pendek, membacanya juga membutuhkan waktu tak lebih dari 1 menit. Isinya pun adalah kalimat tauhid yang pastinya setiap muslim sudah hafal di luar kepala. Bacaan zikir itu adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil islami dina. Inilah yang disebut Nabi SAW dalam sabdanya. Barang siapa yang ketika mendengar azan mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil islami dina, akan diampunkan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Lalu kapan bacaan zikir itu diucapkan? Sebagian ulama berpendapat bahwa zikir tersebut dibaca ketika muazin melafazkan Asyhadu an la ilaha illallah karena kesamaan redaksinya. Dan dalam hadis lain memang dianjurkan untuk menjawab azan sesuai dengan lafaz azan. Apalagi redaksi hadis juga menggunakan ketika, yang artinya ketika azan tersebut masih berlangsung, bukan setelahnya. Selain zikir tersebut, ada redaksi doa lain yang juga dianjurkan dibaca setelah azan. Doa tersebut berisi permintaan kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan Rasulullah SAW sebagai wasilah yang menghantarkan ke surga. Karena Rasulullah SAW memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya, berupa syafaat khusus yang tidak diberikan kepada selainnya. Maka setelah selesai azan dianjurkan membaca sholawat Nabi. Bacaannya seperti bacaan sholawat ketika tasyahud dalam sholat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa setelah mendengar azan dianjurkan mengucapkan sholawat kepada Nabi SAW. Azan merupakan panggilan dan penanda masuknya waktu sholat. Seruan azan ini sangat menakutkan bagi setan. Ketika azan berkumandang, mereka lari sekencang-kencangnya hingga tak mendengar lagi panggilan tersebut. Doa setelah azan. Bagi kita yang mendengar azan, sangat dianjurkan untuk menjawabnya dengan kalimat serupa. Dan begitu azan selesai dikumandangkan, kita juga dianjurkan untuk berzikir dan membaca doa. Sebuah zikir yang sangat pendek, membacanya juga membutuhkan waktu tak lebih dari 1 menit. Isinya pun adalah kalimat tauhid yang pastinya setiap muslim sudah hafal di luar kepala. Bacaan zikir itu adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil islami dina. Inilah yang disebut Nabi SAW dalam sabdanya. Barang siapa yang ketika mendengar azan mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil islami dina, akan diampunkan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Lalu kapan bacaan zikir itu diucapkan? Sebagian ulama berpendapat bahwa zikir tersebut dibaca ketika muazin melafazkan Asyhadu an la ilaha illallah karena kesamaan redaksinya. Dan dalam hadis lain memang dianjurkan untuk menjawab azan sesuai dengan lafaz azan. Apalagi redaksi hadis juga menggunakan ketika, yang artinya ketika azan tersebut masih berlangsung, bukan setelahnya. Selain zikir tersebut, ada redaksi doa lain yang juga dianjurkan dibaca setelah azan. Doa tersebut berisi permintaan kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan Rasulullah SAW sebagai wasilah yang menghantarkan ke surga. Karena Rasulullah SAW memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya, berupa syafaat khusus
yang tidak diberikan kepada selainnya. Maka setelah selesai azan dianjurkan membaca sholawat Nabi. Bacaannya seperti bacaan sholawat ketika tasyahud dalam sholat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa setelah mendengar azan dianjurkan mengucapkan sholawat kepada Nabi SAW. Azan merupakan panggilan dan penanda masuknya waktu sholat. Seruan azan ini sangat menakutkan bagi setan. Ketika azan berkumandang, mereka lari sekencang-kencangnya hingga tak mendengar lagi panggilan tersebut. Bersuci dengan wudu tak hanya membersihkan kotoran yang menempel di tubuh, tapi ada manfaat luar biasa bagi amal ibadah kita. Bahwa wudu bukan hanya menjadi syarat sahnya sholat, tapi dalam bersuci atau wudu sebenarnya kita sudah memasuki areal ibadah. Artinya, wudu sendiri merupakan salah satu bentuk ibadah yang berpahala. Bahkan wudu bisa menggugurkan dosa-dosa bersama tetesan air wudu. Inilah yang disampaikan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, lalu ia mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya semua dosa yang dilihat oleh matanya bersama tetesan air wudu. Dan jika ia mencuci tangannya, maka akan keluar semua dosa yang dilakukan oleh tangannya bersama tetesan air wudu. Dan jika ia mencuci kakinya, akan keluar dari kakinya semua dosa yang dilakukan oleh dua kakinya bersama tetesan air wudu, hingga akhirnya ia selesai berwudu dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim. Dosa akibat pandangan yang tidak halal luruh dengan dibasuhnya wajah. Dosa dari tindakan tangan yang tidak halal juga gugur dibasuh dengan air wudu. Dosa yang melibatkan kaki seperti melangkah menuju tempat-tempat yang tidak halal atau untuk melakukan hal-hal yang tidak halal, insya Allah hilang bersama dibasuhnya kaki. Para ulama menjelaskan bahwa yang luruh oleh wudu hanya dosa-dosa kecil, sedangkan dosa-dosa besar diperlukan taubat khusus. Istilah dosa kecil tentu tidak dimaksudkan meremehkan dosa-dosa tersebut. Dalam Al-Quran dan hadis sendiri tidak ditemukan istilah dosa besar dan kecil. Penamaan dosa kecil hanya ketika dibandingkan dengan dosa-dosa yang lainnya. Bahkan dosa kecil yang dilakukan terus-menerus juga bisa berubah menjadi dosa besar. Dalam menjelaskan hadis tersebut, para ulama juga mengatakan, air saja tentu tidak cukup untuk membersihkan dosa. Seorang yang sedang berwudu juga harus menghadirkan keikhlasan dan niat ibadah dan melakukan wudu sesempurna mungkin, sehingga wudunya benar-benar memenuhi syarat untuk diampuninya dosa-dosa. Selain itu ada keistimewaan luar biasa dari ibadah wudu ini. Kelak di akhirat ketika seluruh umat manusia dikumpulkan menjadi satu, dari umat Nabi Adam alaihissalam hingga umat Nabi terakhir, tentu tidak mudah membedakan mana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang juga menjadi pertanyaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nanti di akhirat Rasul bisa membedakan mana umatnya atau bukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tahukah kalian, bila seseorang memiliki kuda yang berwarna putih pada dahi dan kakinya di antara kuda-kuda yang berwarna hitam yang tidak ada warna selainnya, bukankah dia akan mengenali kudanya?" Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Mereka, umatku, nanti akan datang dalam keadaan bercahaya pada dahi dan kedua tangan dan kaki karena bekas wudu mereka." Hadis riwayat Muslim.